Ini saudara kita yang satu ini siapa namanya? Mikael siapa? Mikael Badu. Mikael Badu. Udah lah, aku udah ketawa dari tadi. Kenapa ketawa rupanya? Kenapa ketawa? Ditinggal sama jual beli? Enggak, udah sempat gue bilang pakai kampak gue bilang tadi. Kamu sendiri kenapa nggak dipotong? Nggak nggak disalib nonotmu? Kok disalib? Nggak dipancung nonotnya kenapa? Kulitnya. Iya, kulitnya. Kenapa nggak dipotong? Assalamualaikum. Cuma ini banyak orang ini. Kalau aku tarik tulang rumah, tarik kulit, udah koyak itu bang. Kenapa? Udah terbuang itu. Oh gitu. Ya dipotong lah, pakai silet pun bisa. Di sini. Udah darah nanti yang cuma yang. Noise kafur Nanti bunda ini kafur. Saudara Pasaribu ini masih menyembah Yesus? Masih? Ya. Nanti kalau Yesus datang kedua kalinya tanya, Pasaribu siapa yang ajarkan nyembah aku? Apa jawab saudara? Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kau menyembah aku? Jawabanmu apa? karena aku percaya sama dia. Nah, percaya bahwa dia adalah Tuhanku. Nah, justru itu yang dia tanya. Kenapa kau menuhankan aku? Aku kan manusia. Kenapa kamu menuhankan aku? Oh tidak Bang Juma, dia nggak manusia Bang Juma. Jadi apa dia? Kalomang? Nggak kelomang itu permainan game Mobile Legend nanti yang kelomang kayak kepiting. Iya, maksudnya bagaimana Anda mengatakan dia bukan manusia? Dia bukan manusia biasa. Oh, dia bukan manusia. Maksudnya dia setengah dewa. Setengah dewa Bang Juma. Tapi apa? Setengah matang. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu berarti, ya kan? Tidak, salah. Loh, Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah itu dia, Tuhan yang mengambil rupa bukan Tuhan. Nanti kita perdalam dan jadi kita bermusuhan, jadi enggak harmonis kita bicara. Enggak, harmonisnya ini pegangannya kita. Cuma kita berdiskusi supaya yang lain dapat edukasi. Kan gitu. Nah, aku tanya dulu. Yang keluar dari lubang hidung Maria itu apa? Lubang hidung Maria? Yang warna hijau, kayak cendol itu apa? Nanti ingusmu nanti Bang Juma. Ya, ingus. Kalau yang keluar dari mulutnya Maria, ludah. Ya kan? Air ludah. Ya. Yang keluar dari kupingnya apa namanya? Conge. Tungkikmu lah. Ya, tungki. Ya, yang keluar dari anusnya apa? Nggak usah dijelaskan lagi ya. Yang keluar dari ininya nggak mungkin dari anus. Yang dari anus kan Yang keluar dari varginya apa? Virgina. Yang keluar dari kelaminnya apa? Enggak, aku kebetulan aku belum pernah menengok itu kan. Iya, yang keluar dari hidungnya kan ingus, yang keluar dari kupingnya kan togeang. Nah, yang keluar dari mulutnya kan ludah, yang keluar dari kelaminnya apa? Enggak tahu aku. Hah? Yang keluar dari vagina kan ada dua, air kencing dan yang satu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia yang keluar? Tuhan atau manusia yang keluar? Yang keluar dari kelaminnya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Anak orang. Anak orang kan? Nah, Anda jawab sendiri, anak orang. Terus kenapa Anda sembah anak orang? Tanggung jawab, gue bilang tangan anak orang. Iya, terus kenapa Anda menyembah anak orang? Tapi dia nggak anak orang sembarangan itu.
Kelucuannya itu di situ. Dia bukan anak orang sembarangan. Kalau dia bukan anak orang sembarangan, berarti Yudas, Simon, terus siapa lagi saudaranya? Yokodemus. Siapa lagi yang satu? Siapa lagi satu saudaranya? Itu. Enggak paham aku boleh. kan mereka berlima ini sama-sama keluar dari lubang yang Yakobus. Mereka berlima ini adalah orang itu murid Yesus itu, Bang. ada 5 orang yang keluar Jadi dari Bang, selingkuhlah murid Yesus sama si Maria. Gitu. bukan yang keluar dari rahim Maria itu kan Yesus, Simon, Yudas, Yusuf, Yakobus, ada 5 nih, ya kan? Nah, berarti mereka berempat ini, Yakobus, Yusuf, Yudas, dan Simon adalah saudara kandung Tuhan, betul? Tunggu dulu, ulangi sekali lagi. Saudara Yesus itu kan ada beberapa orang, ada 4 orang, bahkan ada literasi yang mengatakan dia juga punya saudara perempuan. Di dalam kitab saudara Matius 6 nomor 3, di situ dikatakan Yakobus, ya, terus kemudian Yusuf, Yudas, dan satu lagi Simon. Mereka ini semua adalah saudara Yesus. Nah, sekarang yang keluar dari rahim Maria tadi Anda mengatakan adalah anak orang. Berarti kedudukannya sama dengan saudaranya, yaitu Yudas, Yakobus, kemudian Simon. Sama nggak kedudukannya tuh antara saudara kandungnya dengan Yesus? Kan sekandung dia. Sama. Ya sama. Berarti kalau Yesus itu disembah, harusnya Yudas, Yakobus, Yusuf, dan juga Simon disembah karena dia adalah saudara kandung Tuhan. Sama. Benar? Sama. Benar nggak? Benar. Nah, jadi Tuhanmu ada berapa? Gini, Bang. Abang tadi tarik konteks gitu. Ku oke pun, oke lah. Bilang saudaranya nanti selalu semua. Padahal kata Yesus, orang tuanya aja, mamanya aja yang melahirkan dia kena tolak. Siapa saudaranya dibilang? Kalau bukan yang mengikuti ajarannya. Enggak, itu saudara-saudara hiasan. Yang saudara kandung maksudku. Saudara kandungnya. Tolak. Asli tidak tolak saudara kandungnya. Enggak, yang kutanya itu Anda. Saudara itu Tuhan. Iya, saudara kandung Yesus ini apakah juga Tuhan? Ya lah. Saudaranya aja, saudara yang lahir batin dia. Enggak batin, dia sekandung. Dia lahir dari rahim yang sama. Udah, mamanya udah tolak. Bukan itu, begini. Kalau misalnya ada kambing melahirkan kambing, anak pertama kambing apa? Kambing atau bukan? Ya, kami nggak penikmat kambing, Bang. Abang yang kalau lagi mungkin lagi nanti kan lagi penikmat kambing. Saya diskusi dengan jual beli juga ini ternyata ya. Tidak, maksudku kambing ketika melahirkan anak, kambing ketika sebelum rungkat dia ada aku ngomong. Enggak, kutanya samamu, Bang. Anak kambing dengan anak kambing itu, anak kambing yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sama-sama kambing enggak anaknya? Kambing melahirkan 7 anak. Apakah ke-7-7-nya ini kambing? Apa dia menyusui ke sapi? Enggak mungkin kan? Tetap dia anak kambing kan? Ya, anak kambing. Berarti 7-7-nya anak kambing. Nah, kalau Maria melahirkan anak, itu 5 anak dilahirkan oleh Maria, 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Itu abang salah, di situ prinsip abang. Pertanyaan saya. Jangan ketawa, mengetahui diri abang. Pertanyaan saya, kalau misalnya Maria melahirkan 5 anak, anaknya ini 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? 5 manusia, 5 Tuhan. Gara-gara dia melahirkan 5 orang anak. Maria, ibunya Yesus melahirkan. Yang pertama,
Yang pertama Yesus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Yusuf, yang keempat Simon, yang kelima Yudas. Nah, kalau Yesus ini Tuhan, Abang berarti abang udah paham dia Maria itu melahirkan anak-anak siapa? dia melahirkan 5 anak. Digauli atau digauli memang dia dari manusia atau memang anak ajaib? Bukan itu. Maksud saya gini. Kalau Maria melahirkan, nggak nalar aku. Matius 13 nomor 55. Anak pertama Maria melahirkan 4 orang selain Yesus. Berarti semua anaknya 5. Pertanyaan saya, kalau Yesus melahirkan anaknya ini 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Wah, aku udah paham. Pelajari. Maria melahirkan 5 anak. Nah, anaknya ini 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Anak pertama itu anak Yesus, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Nah, pertanyaannya, kalau anaknya ini 5-5-nya dari rahimnya, pertanyaannya, apakah 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Keluar langsung tolol. Iya, maksudku 5-5-nya ini manusia atau 5-5-nya Tuhan? Itu Yesus itu anak ajaib itu. Enggak, anak pertama tadi, Yesus itu anak ajaib. Yesus anak ajaib, keluar dari rahim. Nah, 5-5-nya ajaib atau cuma satu aja yang ajaib? Adalah satu yang ajaib. Yang keempat, yang keempat, yang benar anak mamanya. Ya, kalau Yesus anaknya siapa? Anak bapaknya. Berarti bapaknya yang melahirkan. Mamanya. Yang berarti jelas. Anaknya mamanya juga. Berarti anaknya mamanya dari juga kan? Dari lubang apa? Anus melahirkan bapaknya. Oh ya, makanya berarti dia anaknya mamanya kan? Iya, itu naro tak itu. Begitu dong. Jadi yang dilahirkan Maria 5-5-nya ini Tuhan atau manusia? Yang dilahirkan itu manusia. 5-5-nya anak manusia atau 5-5-nya anak Tuhan? Satu lagi, yang satu itu manusia tetap. Yang empatnya? Manusia. Berarti 5-5-nya manusia. Pintar. Berarti Maria melahirkan 5-5-nya manusia, betul? Iya. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Wah, itulah tadi nggak akui. Yang pertama tadi anak ajaib. Hati-hati. Ya kan 5-5-nya manusia katanya. Iya. Iya kan? Terus kenapa satu aja yang Anda Tuhan? Kenapa Anda Tuhankan 5-5-nya? Tuhanku ada 5. Dor. Rupa-rupa wajahnya dan juga rupa namanya. Lebih menyenangkan masa kanak-kanakku Bang Kuraza kalau masalah itu. Oh ya? Ya. Bang Mikael silakan lambaikan tangan di sebelah kanan. Ada kamera di sebelah kanan. Jadi betul 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Kamera mana Bang? Kesimpulannya 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Kesimpulannya anak manusia 5-5-nya. Alhamdulillah. Ini baru sehat. Tinggal dikasih sadar jangan menyembah manusia, nggak boleh. Kalau 5-5 iya berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Siapa ini yang ngomong ini selain Juma? Marwoto. Nggak kenal aku. Tunggu dulu Bang. Tahan dulu suaramu. Oke ya, jadi 5-5-nya anak Maria itu adalah anak manusia. Terbukti bahwa memang nggak boleh nyembah manusia itu. Janganlah. Betul? Terus 5-5-nya manusia kan? Garis bawah tadi Bang.
ku akui tadi anak manusia 5 itu, jangan abang kira aku mendukung dari belakang. Nggak menusuk dari belakang. Enggak, ngapain nusuk dari belakang? Iya, nanti jebol nanti berita abang kan itu ya. Pengero atau melasa. Ada aja. Kadang-kadang. Yang jelas 5-5-nya adalah anak manusia. Oke? Iya, secara jasmani dilahirkan. Ya memang secara jasmani, memang manusia. Nah, secara rohani, apakah rohnya Yesus dan rohnya keempat saudaranya itu adalah roh manusia? Apa tadi? Ulangin dulu, Bang. Apakah rohnya Yesus dan keempat roh saudaranya itu sama-sama roh manusia? Siapa yang enggak ya? Sama-sama roh. Ya, sama-sama roh. Oke, jadi berhenti menyembah manusia, betul? Siapa yang menyembah manusia, Bang? Yesus, kamu sembah Yesus kan? Oh, itu enggak manusia itu, Tuhan itu. Kakak. Ya Allah, ini orang. Langsung lupa dari Tuhan, langsung sadar, langsung lupa diri. Aduh. Kok kotak katik pun katamu itu, Bang. Lu bilang tadi intinya Tuhan Yesus itu oke, 5 bersaudara mengkasih. Aku pun baru tahu tadi itu. Nah, 5 bersaudara, Matius 13 nomor 55. Aku kasih tahu. Nah, 5-5-nya manusia. Kutanya. Ya, gua hafal pun nama saudara-saudara yang 4 itu. Aku hafal lah. Pertama tadi, itu anak ajaib. Iya, anak ajaib. Oke. Nah, sekarang dua-duanya, 5-5-nya adalah roh manusia. Terus kenapa Anda tuhankan yang satu ini? Kenapa? Kenapa nggak tuhankan 5-5-nya? Bukankah lebih banyak lebih bagus? Oke, abang bernalar nggak? Iya. Kenapa nggak 5-5-nya Anda tuhankan supaya bagus? Mati 1, tumbuh 4. Ya, nanti ku bilang nanti kalau ku tuankan semua nanti berarti lebih bagus ku tuankan semua. Iya. Kenapa? Jadi kenapa kita menghargai orang tua kita daripada orang tua kita anggap kita hargai kedua orang tua kita dulu kita hargai. Padahal sebenarnya itu musuh kita sebenarnya. Yang mana musuh kita? Kan sering kita melawan sama orang tua. Terus apa hubungannya dengan Tuhan yang Anda sembah dengan saudara-saudara kandungnya? Oh, lain cerita itu bedanya. Nanti nggak sampai pikir nanti lari jalur nanti tuh, Bang. Lain jalur. Tapi yang jelas Anda sudah mengakui bahwa Yesus dan saudara kandungnya sama-sama manusia. Betul? Iya, roh manusia. Memakai manusia. Terus kenapa Anda tuhankan cuma satu? Kenapa nggak dituhankan 5-5-nya? Nurul. Nurul. Nalak. Kenapa cuma satu? Apa yang gila? Gimana? Aku bilang dia tadi anak ajaib. Yesus itu anak ajaib. Anak ajaib itu maksudnya terbuat dari kapur barus atau gimana? Enggak ada yang terbuat dari mana. Udah kita tengok dia punya daging, dia punya badan, dia punya darah, dia punya napas, dia mati dan hidupnya pun ada. Lahirnya pun nampak. Dan dia pun lahir udah kena data. Berarti dia bukan Tuhan. Nurut. Dia bukan Tuhan berarti kan? Benar gak? Berarti manusia kan? Terkoyak otakmu kawan. Gimana itu? Bang? Kenapa nggak tuhankan 5-5-nya aja? Siapa, Bang? Saudara-saudaranya tadi? Iya.
lebih bagus ku tuhankan. Jangan kan orang tua pun ada, ku bilang ada ibaratnya gini bang ya. Bukan ku bilang orang tua aku ada yang membuat aku satu ya memang. Tapi saudara orang tua aku pun ada 5. Kenapa nggak ku tuhankan aja orang tua aku itu dua-duanya, 5-5-nya? Bukan, ya maksudnya bukan dari situ poinnya. Maksudnya kan gini, Bung. Anda kan punya Tuhan, dan Tuhan Anda ini kan punya saudara kandung. Tuhan Yesus itu ajaib. Iya, yang 4 juga ajaib. Iya, ajaibnya karena bisa sekandung dengan Tuhan. Itu ajaib itu. Tidak semua manusia bisa satu kandung dengan Tuhan. Jadi 4 orang ini juga ajaib, 5-5-nya ajaib. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa hanya satu yang Anda tuhankan, Bung? Kenapa nggak dituhankan aja 5-5-nya? Karena itu masalah agama. Kenapa? Kan bagus kalau Tuhannya rame banyak, mati 1 tinggal 4. Benar nggak? Hah? Enggak bang, enggak. Hah? Tuhanku mati sudah, tapi dia hidup di surga dia. Iya, tapi kan jelas dia punya saudara kandung 4. Enggak, itu Ya kan? saudaranya. Iya, saudaranya. Kelahiran dia udah ajaib bang. Kalau abang telusuri udah ajaib. Sejak kelahirannya pun udah ajaib. Ya, salah enggak ketika saya mengatakan Tuhan Anda 5 bersaudara? Salah enggak? 5 bersaudara Tuhanku. Kalau dia punya 5 bersaudara benar. Ya, Dia benar. punya Benar kan? saudara. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Dia bersaudara 5, ya bang. Nah, berarti betul Tuhanmu 5 bersaudara. Benar enggak? Di dunia ini betul. Nah, itu makanya. Jadi akui saja bahwa memang ibu Tuhan lupa KB sehingga anaknya ada 5. 5 Tuhan bersaudara, betul? KB. Iya kan, kalau Tuhanmu KB kan bisa jadi cuman 2 bersaudara. Beta istriku kalau udah dapat istriku. Kalau sempat dia aku coba aku tengok mau abang aku mau KB, jangan. Aku larang itu kalau mau coba dia mau KB. Iya, maksudnya ini bukan kamunya, pede kali. Emang ada perempuan yang mau samamu? Yang ku bilang ini Tuhanmu 5 bersaudara, bener nggak? Ini bang. Benar ya, kesimpulannya Tuhanmu 5 bersaudara ya? Punya kesaudara 4. Iya, berarti semuanya 5 bersaudara. Matius 13:55. Bukankah ia ini adalah anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Betul? Betul? Apa itu bang? Tuhanmu 5 bersaudara, betul? 5 bersaudara. Iya. Orang itu 5 bersaudara. Iya, Tuhan Anda kan Yesus. Tuhan Anda punya saudara 4. Berarti Tuhan Anda 5 bersaudara, betul? Bersaudara 5. Tuhan bersaudara Jangan 5. 5 bersaudara bilang. Iya. Abang itu udah salah nanti ngomong. Oke, berarti Tuhan saudara bersaudara 5, betul? Balonku Ada 5. Tuhanmu ada 5 bersaudara. Betul nggak? Satunya mati di salib, saudaranya tinggal 4. Betul? Tahu sejarahnya 4 itu di mana? Iya, saudaranya tinggal 4. Betul? Kan yang kalian soroti kan cuma 1 kan, saudaranya Iya. kemana semua? Ya, saudaranya mungkin dia jadi penjual sayur Kalian lontong. soroti cuma 1. Nah, itulah hebatnya Tuhanku tadi, kalian soroti cuma 1 Ya. kalian soroti. Iya, jadi 4-4-nya ini tidak disoroti karena dia tidak terkenal, tidak jadi artis dia. jadi apa itu artis apa itu?
Nggak tahu lah dia 4 Tuhan ini kemana ribanya. Oke lah, oke, mata. Ya, kesimpulannya Tuhan saudara ada 5 saudara bersaudara. 1 Yesus, kedua Yakobus, ketiga Yusuf, Selamat ketiga malam, assalamualaikum. Simon. Waalaikum. Dan yang terakhir yang bungsu namanya Yudas. Balonku ada 5, Tuhanmu ada 5 bersaudara. Mati 1 tinggallah 4. Benar nggak? Benar nggak? Mati 4 bangkitlah 1. Itu kita nggak ada ini ya, nggak ada dibuat-buat, dalilnya ada ya. Di dalam Matius 13:55. Inilah saudara ayam adalah ayam, saudara sapi adalah sapi. Seekor sapi betina melahirkan anak 3 ekor, anaknya 3-tiganya adalah sapi. Seekor ayam menetaskan telur 12 biji, 12 biji adalah sama-sama anak ayam. Seorang bom-bom bertelur 4 anak, maka 4 anaknya ini adalah anak-anak bom-bom. Kan gitu. Seekor buaya melahirkan, bertelur juga nggak melahirkan itu buaya. Anak-anaknya adalah buaya semua. Seorang manusia melahirkan 5 anak, maka 5-5-nya adalah anak manusia. Jadi Anda keciduk menyembah anak manusia. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Makanya Nabi Isa diwawancarai. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Tidak. Ya Allah, aku mengajarkan mereka hanya menyembah kepadamu. Itu tak ada aku mengatakan sembahlah aku. Siapalah aku ini? Aku cuma manusia biasa yang diberi hikmat kenabian dan diberi kitab Injil. Kaulah yang lebih tahu, bukan aku. Gitu. Jadi teman-teman Kristen coba dipacu lagi kemudian akalnya supaya belajar, jangan ego dalam beragama itu. Oke ya, ini kita bukan menista, bukan menghina, tapi ini fakta, ini keadaan yang ada sebenarnya. Salah dalam jalan hidup kita dalam kepercayaan, maka neraka efeknya nanti. Jadi kalau ada yang marah, ada yang benci, ada yang tidak terima ini, ya oke lah. Anda benci sama Bang Suma, Anda nggak terima dengan apa yang Bang Suma sampaikan. Anda mengatakan, gila urusan, ngapain kau urusin kitab suci kami, ngapain kau urusin agama kami. Oke, baik. Ini moderator kenapa saya dinaikkan ya? Oke, baik, saya terima itu, oke. Tak masalah teman-teman. Kamu mengatakan saya penghujat, penista atau apa itu, oke, saya terima. Tapi tolong renungkan di saat Anda itu lagi sendiri, di saat Anda kemudian lagi tidak sibuk, renungkan apa yang saya sampaikan ini. Apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah? Apakah yang disampaikan Bang Suma ini keliru? Atau ada benarnya? 300 kesalahan yang saya lakukan, pasti ada 1 kebenaran. Nah coba kamu renungkan, saudara-saudara renungkan. Jangan hanya kebencian. Ini orang ngomong apa sih? Kok setiap hari ngomong kayak begini aja terus? Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Kenapa mesti? Apa tujuannya orang ini? Nah dari situ Anda renungkan. Apa sih yang ingin disampaikan Bapak ini? Selain dituduh menghujat, selain menghina dan seterusnya, ada sisi baiknya pasti. Nah renungkanlah itu. Maria melahirkan 5 orang anak yang keluar dari rahimnya sendiri. Oke? Kalau 1 Tuhan berarti 5-5-nya Tuhan. Kalau 1 manusia berarti semuanya manusia. Karena berasal dari tempat yang sama, berasal dari rahim yang sama, keluar dari jalur yang sama. Kecuali bom-bom memang jalurnya lewat belakang dia. Seperti itu. Godong Gemas, apa ada yang ingin disampaikan atau nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah.
Cuman berani typing. Ini Kufo Rom. Tadi ke komennya Bang Zuma tidak berani lawan Syiah kah? Katanya begitu. Syiah itu kan sama seperti Yahudi dengan Kristen. Syiah ini bukan Islam dan juga bukan Kristen. Dan Syiah itu hanya mengambil kesempatan ajaran Islam untuk dijadikan sebagai acuan. Sama seperti Kristen mengambil ajaran dari Yahudi untuk dijadikan sebagai acuan. Gitu. Dulu di zaman WA, saya orang yang paling getol mengejar Syiah bersama dengan Kiai Yusuf. Nah, setelah di TikTok ini lebih banyak manfaat ketika kemudian orang-orang yang nyamar menyatakan permusuhan secara nyata dengan kitabnya kemudian menjadikan isi daripada Quran itu sebagai pedoman keagamaan. Itu. Syiah ini kan udah jelas orang yang mengambil kesempatan mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi ya, untuk apa kita berdebat dengan mereka? Mereka itu takiyah, ajaran takiyah mereka. Bisa hari ini dia mengaku Kristen, bisa. Hari ini dia mengaku menyembah Yesus, bisa. Hari ini dia mengaku Katolik, Protestan, hari ini dia mengaku Sunni, bisa. Jadi percuma kita berdialog dengan mereka karena mereka adalah bunglon, bisa berubah menjadi apa saja. Biarkan saya berbicara. Bang Zuma, klaim-klaimmu itu tak punya dalil. Oh ya? Bilang Syiah itu begini, begitu, abu-abu. Emang? Mana dalilmu? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama, Bang Zuma. Terus? Bang Zuma, jika kau mengira saya akan bertakiyah, maka tidak perlu. Oh, Anda Syiah. Kau tidak perlu. Anda Syiah. Kau tak perlu membahas agama kami. Anda Sekarang Syiah. gitu. Anda Syiah ya? Jawab dulu, Syiah apa tuh? Anda Syiah ya? Saya tidak mewakilkan orang Syiah. Terus Tapi- kamu mewakili siapa? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, wahai Mau Bang nggak Zuma. bisa. Anda tentukan dulu Anda siapa. Saya adalah mahasiswa yang masih belajar. Gak ditanya sekolah di mana. Saya nggak tanya kamu mahasiswa, Mahabrata, Mahatulul. Saya nggak tanya itu. Yang saya Islam. tanya kamu. Saya Hah? Islam tanpa mazhab. Kamu Apa? Islam. Mana ada Islam gak ada mazhab? Lu lawa-lawa ini. Orang Syiah malu ngaku Syiah. Aku aja Syiah bro. Kalau kamu ngaku Syiah, saya minta kepada anakmu saya mut'ah, mau nggak? Begini saja. Mau Boleh nggak berdiskusi atau mengolok-ngolok? Ya, jelaskan dulu Anda siapa. Anda siapa? Anda Syiah. Oke, saya Syiah. Terus kenapa? Oke. Ngomong dong. Nah, begitu. Sekarang kalau Anda Syiah, oke, kenapa Anda tidak mengakui sahabat Rasulullah? Mengakui apa? Ya, mengakui sebagai sahabat, pelanjut tongkat estafet kenabian beliau, ajaran beliau. Karena Rasulullah telah melantik Sayyidina Ali. Ya goblok. Tuyul. Ini agama pesulap, sama seperti Kristen, karena Yesus melantik Paulus sebagai rasul. Kampret. Saya mau bertanya sama Bang Zuma kalau begitu. Syiah dasar kampret. Nggak ada imam di sini. Kau cari di sana di Iran imam, habis itu kau pakai masker. Habis kalau kau tidak cukup kau makan, nah kamu pergi sana cari. Tapi kalau kau mau kentut bisa, saya antar kau ke Papua. Kentutnya bom-bom itu lebih dahsyat dari kentutnya imammu. Kentutnya bom-bom itu bisa bikin orang rabies dan tetanus selama 4 tahun 4 bulan. Kalau kentut imammu kau cium, kau hanya bisa jadi orang tulul.
hidup di Indonesia numpang bawa agama aneh, Ngaku-ngaku muslim. ngaku-ngaku Muslim. Itulah Syiah. Syiah kalau disuruh, kamu suka mana? Bersahabat dengan Islam atau bersahabat dengan Kristen? Dia pilih Kristen. Itulah bukti cerminan kalian itu adalah apa? Tembakau basi. Lebih pilih bersama dengan sesamanya kafir. Dasar dungu. Syiah itu lebih bahaya dari Kristen. Itu Syiah. Karena Syiah itu menganggap Sunni itu sesat. Ingat itu teman. Kita nggak bisa bedakan juga Bang Andi dari segi penampilan karena mereka ini bisa jadi bunglon. Woi, betul. Iya loh bang, karena dia kulihat kayak Muslim gitu. Iya, memang dia perlihatkan kayak Muslim, sama seperti ajaran-ajaran yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Wah, katapnya Yahudi dia pakainya, gitu-gitulah. Padahal mereka itu adalah serigala, serigala berbulu biawak, Berbulu monyet. monyet. Dia itu ajarannya sangat sesat. Ini Syiah ya, syahadatnya beda. Sholatnya beda, Sholatnya beda. kitabnya dengan kita beda. Nah, dia mengatakan Al-Quran itu belum lengkap. Dia pakai Mushaf Fatimah yang nama-nambahin. Kedua itu syariatnya beda. Banyak sekali. Yang paling parah itu nikah mut'ah, nikah kontrak boleh. Giliran saya minta anaknya untuk saya kontrak nggak mau. Orang lain boleh dikontrak nikah, kalau keluarganya nggak boleh. Ajaran dungu lu, laknatullah lu. Tuh Syiah itu loh. Makamnya Rasulullah tidak di sampingnya istrinya Tulul, tapi di sampingnya sahabatnya. Kau ngertilah itu maksudnya apa? Ketika Rasulullah minta dikemakamkan di tengah-tengah sahabatnya, bukan minta di samping istrinya, tapi di sahabatnya. Ngertilah kau itu. Apa arti sahabat bagi Rasulullah? Jangan malah kau kutuk, lalu kau jual satu kemudian sahabatnya. Dasar penumpang gelap. Intinya kalau Islam itu bedanya, Islam itu tidak mungkin kemudian mensucikan imam. Itu bedanya. Kalau mereka imam itu adalah sebanding dengan parfum yang lebih harum di dunia itu apa kira-kira ya? Bisa menyelamatkan mereka. Terus selalu bawa batu Karbala. Aduh, ada yang aneh nih Syiah ini. Ngapain sih masuk ke Indonesia? Siapa yang nyuruh? Lan dulu. Nah ini lagi, Tuhanmu ada 5 bersaudara. Gak rupa namanya. Ada yang mau minum susu, aku cuma menawari aja. Susu apa? Ini tunjukkan. Mau nggak aku tunjukkan? Cucu babi kami nggak minum cucu babi. Cucu Buka, babi. coba. Enak itu cucu babi. Mana coba lihat? Lihat dulu lah. Mana bisa di open game? Nggak bisa open cam. Gak bisa, followersnya belum ada. Nampak belum? Ya, Iya udah kelihatan. Bagus toh. Susu kok warna hitam. Susu kok warna hitam. Kita kembali. Sia, kau di bawah Sia. Kalau kau berani, tampillah di permukaan. Temu kita dengan jangan di media sosial doang beraninya. Ayo berani nggak ketemu? Beraninya kau bertakia saja di belakang layar. Di belakang Oten. Di bawah ketek Oten. Jangan bermusuhan. Itu kawan itu. Kawan atau lawan itu? Sia itu. Oh Sia itu laknat. Laknat. Oh, jangan begitu. Benar laknat dia. Laknat. Nggak boleh gitu. Iya. Apa? Saya nggak tahu lah. Orang dia menuangkan manusia juga. Menuangkan Ali dia. Berbicara jangan diturunkan. Kenapa sih dinaikkan lagi nih? Si monyet nih. Kau penakut kan? Enggak penakut, saya mau nikah. Mau nggak anakmu saya mau nggak anakmu saya nikah mutah? Berapa saya bayar? Kita membahas tauhid. Wah, tauhid.
Coba suruh syahadat Banyu, suruh syahadat coba. Coba kau syahadat coba. Coba kau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kenapa Anda tidak menerima hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW khusu min arba'ah, terima Al-Quran, khusu Al-Quran min arba'ah. Kenapa Anda tidak menerima Al-Quran dari sahabatnya? Kenapa? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Siapa yang Bang Zuma, sekarang saya tanya samamu, setelah Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengajarkan Al-Quran lepas dari lisannya, siapa yang menerima Al-Quran setelahnya? Banyaklah para sahabat. Banyak sahabatnya. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Begini Bang Zuma. Jangan begini jawab. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Kalian semua yang nonton tolong record saya. Berarti kamu ini saya lagi live ini, nggak usah kamu lebay. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Saya mengakui sahabat setianya. Siapa tuh? Ada Salman Al-Farisi. Goblok. Udah turunkan host, turunkan. Tidak berani dia. Turunkan, nggak ada gunanya, cerita sama orang yang nggak ngerti sejarah Islam, nggak ada gunanya. Salman Al-Farisi. Nggak ada gunanya. Udah, kau ke Iran aja, ke Iran. Kau cari sapiteng imammu di sana, kau mandi di sana, kau bangun nya imam. Putarin Karbala di sana. Kelewatan kali Bang Zuma ini. Oh iya, memang agamanya begitu, bro. Syiah itu yang mereka kultuskan itu adalah kekotoran imam. Boleh gitu Bang Zuma. Iya, udah percaya. Nah itu bro. Assalamualaikum. Dengarkan dulu. Salam. Diam dulu kau Michael. Diam dulu Michael. Diam dulu kau. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ini saya kan dari Bogor ya Bang Juma dan saudara lainnya. Siap. Jadi begini Bang Juma, maaf nih saya bukan ngebuka borok agama saya sendiri ya. Iya. Banyak banget ya orang membenci Syiah, banyak termasuk saya juga sangat membenci Syiah. Tapi tahu nggak di puncak itu amalannya mereka pada dikerjakan amalan Syiah. Puncak Bogor, Anda mungkin pasti dengar kan? Gitu. Padahal di sana banyak aswaja padahal di puncak Bogor. Tapi amalan Syiahnya pada diamalin. Contoh amalannya Bang? Yaitu mut'ah. Nah, itu makanya haruskah kita kemudian berbaik-baik kepada orang yang mengajarkan itu? Iya. Nah seperti itu yang terjadi. Itu kan persinahan terselubung Bang. Betul. Makanya kan kemarin sempat di sama pemerintah gitu dilarang ya. Tapi masyarakatnya, maaf mungkin oknum masyarakatnya, mereka malah melawan gitu ke pemerintah. Sampai dari Departemen Agama, MUI pada turun gitu menerangkan masalah nikah mut'ah. Tapi sangat disayangkan masyarakatnya kalau di situ kan ada uang ya. Berarti itu sudah perkampungan Syiah berarti Bang. Bukan perkampungan Syiah, bukan. Tapi justru amalnya itu doang. Iya. Gitu loh. Seperti itu. Kalau dia sudah melakukan mut'ah, berarti dia sudah Syiah itu Bang. Meskipun mereka kemudian tidak mengaku secara terang. Kalau sudah mutlak ya berarti Syiah. Nyembah Yesus tanpa terang-terangan berarti dia sudah Kristen. Dia melakukan mut'ah berarti Syiah. Jubilah mendalik. Gak ada lagi alasan. Betul. Iyalah. Jadi teman-teman yang mau nikah mut'ah ya Syiah, bayat. Silakan dibayat. Jubilah mendalik. Nauzubillah min dzalik. Nah seperti itulah gitu, sampai masyarakatnya pun malah berani melawan dia karena di situ ada perputaran uang gede gitu Bang Yuma. Iya. Makanya di situ saya sering ledekin gitu, lu pada benci Syiah, lu amalannya pada doyan, suka gituin. Nggak aja biarin dia nggak seneng ya, memang iya
Mut'ah itu kan amalannya Syiah. Di Aswada, di Aswaja. Aswaja mana ada mut'ah itu diharamkan. Saya bilang terserah mau bilang apa. Saya bilang emang begitu kenyataannya kok. Jujur aja di situ kan ada uang besar. Saya bilang perputaran uang begitu sebenarnya intinya mah. Itu betul. Contoh Syiah yang paling kurang asem itu ya dia tidak mengakui sahabat. Betul. Ya buktinya tadi kan Salman Al-Farisi katanya sahabatnya. Nah, itu loh bang. Itu kan sahabat Rasul itu Salman Al-Farisi. Subhanallah, mau meninggalnya aja malaikat datang dia udah tahu ya. Iya, sahabat Rasulullah. Tapi kemudian yang berjuang, yang nyata nampak kemudian ketika Mekah dan seterusnya. Kalau Al-Farisi ini kan orang Persia pertama yang masuk Islam, sahabat Rasulullah juga. Tapi yang apesnya, yang mereka tidak iman ini semacam Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kan begitu. Dijaminkan surga itu. Iya, itulah orang-orang yang dijamin surga. Ya Allah. Cenderung dia ke Ali ya. Iya, memang situ. Karena kan faktor politik. Isi itu muncul karena politik. Betul. Adanya penyusup dari Yahudi. Bahkan Syiah yang paling keras itu ya mungkin sekarang masih ada apa enggak ya? Yang gulat itu bahkan menuhankan Ali. Kan Syiah terbagi 4 itu juga golongan. Ismamiyah ada sih golongan yang masih bisa diselamatkan ya. Tapi yang kayak tadi ini sulit untuk diselamatkan. Kalau terus terang itu loh. Masih kan nggak waktu di Zoom Abang Indi? Di Zoom. Ya kalau lari-lari kan. Kita masukkan siang. Jadi benjol-benjol kepalanya di dalam kita buat. Lari-lari, benjol-benjol. Maaf semuanya. Pamit dulu Bang Zuma ya. Cari sahur dulu keluar ya. Iya deh. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pasar Ibu juga mau sahur dia. Tuh pergi juga dia. Kok Bang Zuma, kau tidak bisa turunkan aku. Kenapa bisa? Saya mau bertanya saja, habis itu kau turunkan saya. Anda siapa dulu? Jelas dulu identitasnya. Saya orang yang tadi yang kau turunkan. Kalau saya bertanya kau turunkan silahkan. Boleh? Sekarang silakan bertanya di bawah. Teriak aja sendiri nggak pakai mic. Macam penting aja kau nyet. Dia ganti akun lagi. Macam orang penting aja. Nggak ada tempatmu di dunia kamu itu manusia sampah. Harusnya kau jadi hewan aja nyet. Dan kau jadi orang. Oke. Saya orang yang tadi. Anak dari hasil mut'ah sok jago dia. Nggak jelas orang tuanya siapa. Nggak jelas orang tuanya siapa. Mamaknya siapa. Mamaknya, aduh udahlah kita berdosa sebut-sebutan. Tapi tidak berdosa sih karena dia ini levelnya binatang hewan. Dia ganti akun naik. Nah sekarang kau bertanya lah di bawah teriak-teriak biar keluargamu dengerin. Atau kau keluar? Emang dia tahu siapa bapaknya? Nggak tahu lah. Orang dia bapaknya hasil, kan banyak. Iya hasil nikah mut'ah dia. Bapaknya kan banyak. Ya kita kan nggak tahu nih lepas kontrak yang satu, mamanya lagi. Terus kontrak baru lagi nggak tahu siapa yang membuahi mamanya. Bapaknya sih. Jadi 2 bulan kontrak gitu bisa bang? Bisa. 1 hari pun bisa. Bisa. Gila. Nikah 1 hari ini aja gitu. Nah udah. Habis itu deh. Yang penting cocok bayarannya. Gitulah. Misalnya gini loh ya. Mamanya nih tadi nih mamanya dikontrak sama si A misalnya perjanjiannya 2 bulan gitu ya sekian misalnya 100 juta 2 bulan udah tidak ada urusan dia nanti misalnya dia mau hamil kek dia mau punya anak kek nggak ada urusan pokoknya itu statusnya untuk memuaskan hawa nafsu aja nggak ada kasih sayang namanya dibeli kontrak. Nah setelah lepas dari si A misalnya ibunya ini yang habis mut'ah ada lagi si B datang mau mut'ah dia 2 bulan Pakai lagi. Pakai lagi gitu. Nah inilah dia lahir yang tadi. Si B Itu
Karena nggak ada lepas masa idah. Iya. Ya itu dia. Pintar juga Bang Andi terkadang ya. Ya iya dong, saya kan musuhnya Syiah. Atau jangan-jangan pernah kontra juga. Enggak, saya pengamat. Pengamat sosial. Kan saya dekat sama Puncak. Jadi misalnya mereka bertamu kan, dia bisikin tuh sama temannya, istrimu bisa nggak 2 bulan? Kalau suaminya rela, suaminya butuh duit, boleh. Boleh. Anaknya juga, anakmu bisa nggak? Bisa. Saya juga suka anakmu. Gimana? Ya sudah Pak, gajian deh. Berapa lama? 1 minggu. Ya udah, jadi. Yang penting tarifnya cocok. Nah, itulah. Makanya Syiah ini tuh banyak meninggalkan anak, ya gak jelas orang tuanya kan, kasihan kan. Kayak tadi ini tidak ditahu siapa bapaknya. Tadi ini, itu pun dia tadi ini nanti 47 tahun baru dia tahu ini mamanya. Nangis kan kau dibawa? Aduh, parah. Nangis dia. Masih mau aku datang besok. Kau gabung sama ini BAB, habis itu kau murtad dari Syiah, kau pindah ke Kristen, gitu. Kayak BAB kemarin Muntaber ku bikin kan, nah, karena dia sudah terlanjur menuhankan manusia, ku minta dia menjelaskan, kabur dia. Tapi Bang, aku kan nggak ngerti tentang Syiah, tapi dia menyembah sama Allah juga. Iya, sama. Kalau dia menyembah kepada Allah, tapi dia sholatnya cuma 3 kali, terus kemudian dia tidak akui para sahabat, lalu kemudian Al-Qur'annya beda dan syariatnya kita beda, ya sama aja. Kan yang disuruh diikuti Rasulullah. Syariat. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kan disuruh ikuti Rasulullah. Salatnya mereka cuma 3 kali sehari. Dia bikin syariat sendiri. Gitu. Ya sama, banyak orang begini. Sekali. Ya sama Kristen di kubu Yahudi, Kristen itu bidat. Di kita juga Syiah itu bidat. Tapi orang yang awam kayak aku kan, ya pikir Muslim Syiah gitu, yang taunya cuman dia nyembah Allah, oke gitu pasti. Karena mereka ini bunglon mereka ini susah untuk dikenali. Ikan gak dulu ada donasi, tukang pungut donasi di rumah langganan sama kita. Ingat gak? Terus ada karyawanku datang, bisikin saya pas dia lagi bertamu, datang pungut donasi, kan tiap bulan kita kasih donasi tuh. Kita nggak tahu kalau dia Syiah. Nah, kebetulan tempatnya dia itu tetangga dengan teman kantor. Begitu dia pulang, teman saya kantor saya langsung bisik, "Bang, tahu nggak yang tadi itu?" Nah, Syiah gitu Bang. Ah, masa sih? Iya, Syiah. Aku kenal istrinya. Tempat tinggalnya dia itu dekat rumahku, dekat rumah tuanya. Akhirnya pas datang kedua kalinya, ku interogasi, ternyata betul. Syiah. Aduh, selama ini kita kasih donasi setiap bulan, kurang ngajar. Ternyata Syiah. Dia minta naik. Kalau minta naik aja ke pohon. Di pohon kan saudaramu banyak. Ngapain naik ke sini? Nggak ada yang mau dimuta di sini. Kau itu. Nggak ada juga imam di sini. Nggak ada imam 12 di sini. Mau kau makan nya. Kau cari aja sapi. Kalau ini imam kau nggak dapat sapi, sapi kau makan. Lebih bagus itu. Mending kalau kau diskusi ditanya jawab. Kau naik ke pohon aja ketemu saudaramu, oke? Ya, halo Aceh. Kenapa memangnya kalau kita bahas Syiah? Kenapa situ yang panas? Kenapa Bang? Itu komennya barusan. Wah, ada Ustadz Wahab. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Buddha, dan sahabat Bang Zuma. Iya Dek. Gimana Gus? Sehat? Alhamdulillah. Agak sahur Bang. Sedikit lagi.
20 menit lagi. Lanjut. Kok Kencang seru kayaknya juga. ada Syiah Bang. Kencang juga penciuman antum ya. Ada yang bau sapi teng kok bisa cium. Dia yang tadi yang dia itu bau sapi teng tadi kok bisa dicium ya. Baunya sampai di tempatmu ya Gus. Saya lewat Bang, wih kok bahas Syiah seru nih kayaknya naik gitu. Ada yang bau tadi. Iya. Kalau mau layani manusia kucul dinaikkan. Saya malas dengan Syiah malas saya. Takianya saya tidak kuat dengan takianya. Coba naikkan dulu dia ya. Diskusi baik-baik ya Syiah ya. Diam dulu kau, saya atur. Saya atur ya. Nikah mut'ah. Biarkan. Oke, saya mengakui. Nggak mengakui. Mengakui. Ada berapa bapakmu? Sekarang saya mau tanya. Tar dulu. Ditanya ada berapa bapakmu? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Boleh nggak keluargamu di nikah mut'ah? Nggak boleh. Kau tadi katanya tadi boleh. Saya nikahin. Mau nggak anak saya nikah permanen? Katanya ngapain nikahin anak saya nama monyet? Iya, saya mau nikahin anak kamu permanen aja kalau nggak mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau samamu? Si Allah. Siapa yang mau menikahkan anak kita dengan orang kafir kayak kau? Dasar tulul pertanyaan aneh. Oke, sekarang lu diam, kita kasih Ustaz Wafi. Lu diam dulu. Ustaz Wafi katanya nikah mut'ah itu boleh. Nah, Cek, diam dulu, Cek, lu turun kalau berisik. Nikah mut'ah boleh. Kata siapa boleh nikah mut'ah itu? Itu barusan dia ngomong, Ustaz. Dia kan kafir, bukan Islam, jadi boleh. Bukan Islam yang mengatakan itu, Gus. Yang mengatakan itu ini si kafir Syiah ini yang mengatakan itu. Coba sebutkan kepada saya satu aja bahwa Sayyidina Ali menyetujui nikah mut'ah. Satu aja perkataan beliau. Karena Syiah ini kan paling Sayyidina Ali nih. Paling Sayyidina Ali nih. Satu aja perkataan Sayyidina Ali yang setuju kepada nikah mut'ah. Coba. Oke. Jika saya menjawab, saya boleh balik bertanya tidak? Oke, asalkan jawabannya benar-benar ada loh ya. Oke. Ya, gimana? Begini. Saya bukan ahli riwayat, ahli hadis. Tapi saya tidak tahu apakah ada perkataan Sayyidina Ali. Tapi saya mau bertanya sama Naja Media ini. Gimana sih? Syiah. Saya mau bertanya dulu. Kayak gini mau nantangin debat. Kafir laknatullah ini. Aduh, lawak. Pelawak. Mungkin ini aja lah. Coba sampean baca ini. Coba dibaca ini. Ini nih. Qadiyatun nikahi mut'ah ini coba. Besarin Mas. Coba dibaca Mas Telker. Ini kan riwayat dari Sayyidina Ali semua nih tentang nikah mut'ah nih. Langsung Sayyidina Ali nih. Coba dibaca. Mas, Bang Naja. Aku tidak tahu ilmunya, Bang. Yang aku tahu cuma mut'ahnya. Bang Aku milih Syiah bukan karena ilmunya, tapi aku milih Syiah karena mut'ahnya. Berikan saya waktu untuk berbicara sebentar aja. Anda itu disuruh baca. Ini kan Syiah ini kan mengikuti Sayyidina Ali dan cinta kepada Sayyidina Ali. Kemudian ini coba, ini riwayat dari Sayyidina Ali semua ini. Banyak rujukannya saya. Coba dibaca. Oke. Silahkan Bapak aja yang baca. sama seperti Oten kan, sama. Oke, saya bacakan satu ya. Saya bacakan satu, ini kuliah khusus buat jenengan ya. Oke, terima kasih. Ya, qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah. Penjelasan mengenai keharaman nikah mut'ah. Qad sabata min iddatil maroji. Sudah ditetapkan dari berbagai referensi. Anna Ali bin Abi Thalib, bahwa Sayyidina Ali sendiri qad harrama nikahal mut'ah. Sungguh telah mengharamkan nikah mut'ah.
Wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah. Hukum ini langsung oleh Sayyidina Ali dinukil dari Rasulullah. Hina naha anha yauma Khaybar. Ketika Rasulullah melarang nikah mut'ah itu di perang Khaybar. Wa yalumu man yurakhisu fi dzalika. Dan Rasulullah tidak suka dan marah ketika ada orang yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada hal nikah mut'ah. Saya kasih satu contoh nih. Fa'an Muhammad bin Ali, riwayat dari Muhammad al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali, annahu sami'a abahu, bahwa beliau mendengarkan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaqulu, pernah mengatakan, Libni Abbas, kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat Abdullah bin Abbas pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Faqala lahu Ali, Sayyidina Ali menegur beliau, innaka mru'un tah, jangan seperti itu wahai Abdullah bin Abbas. Inna Rasulullah naha anha yauma Khaybar. Rasulullah sudah melarangnya pada perang Khaybar. Wa an luhumil khamr al-insiyah, dan melarang memakan keledai yang ada di rumah-rumah orang yang dipelihara. Nah, ini satu riwayatnya. Sekarang saya mau tanya balik sama Bang Najah. Tunggu dulu, ini kan saya terangkan dulu. Ya, ini kan satu riwayat nih ya. Sekarang saya minta perkataan Sayyidina Ali yang, atau putra-putra Sayyidina Ali lah. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, semuanya itu. Imam 12 itu yang memperbolehkan nikah mut'ah. Coba riwayatnya. Berarti Bang Najah Media mengakui bahwa nikah mut'ah pernah boleh. Pernah tidak? Ya, 3 hari lalu haram. Oke. Jika dibolehkan, berarti itu dari Rasulullah atau bukan? Ya, dari Rasulullah 3 hari. Jika datangnya dari Rasulullah, maka datangnya dari Allah. Berarti kalian yang nikah mut'ah telah mengejek apa yang akal-akalan oten itu termasuk yang Allah dan Rasulnya turunkan. Saya tidak berbicara mut'ah itu halal atau haram, tapi ketika kalian mengejek mut'ah yang pernah Rasulullah halalkan, berarti kalian mengejek apa yang Allah turunkan. Betul tidak Bang Najah Media apa yang saya sebutkan tadi? Bagi orang-orang yang mengejek apa yang Allah pernah turunkan, pernah halalkan di muka bumi ini. Barusan sahabat Abdullah bin Abbas ditegur sama Sayyidina Ali, sudah bilang kayak gitu. Setuju, karena dia melakukannya. Tapi bagaimana Sayyidina Ali ketika menemukan orang yang mengejek-ngejek nikah mut'ah karena itu pernah dihalalkan? Coba Bang Najah Media. Coba di mana riwayatnya itu? Di mana itu riwayatnya? Seandainya ada orang-orang yang pernah mengejek apa yang Rasulullah dulu pernah halalkan, apa coba? Aku bisa. Sekarang saya mau tanya sama Bang Najah. Saya mau tanya sekarang. Berikan saya waktu untuk berbicara. Sampean bawa dalil lah, meskipun saya mau dalil. Kalau cuma seperti itu kita gak semangat loh. Ini di atasnya ini sedikit deh. Dia ini sial. Sial. Sekarang saya mau bertanya sama Bang Najah. Kocek, betulkah Umar bin Khattab pernah mencegah Nabi menulis wasiat sehingga Nabi Muhammad itu marah dan menyuruh para sahabatnya keluar dari rumah di akhir hayatnya? Kata Ibnu Abbas, ini adalah musibah dari segala musibah. Kau tahu tidak itu riwayat itu Najah Media? Apal saya itu. Coba sampean baca riwayatnya. Kau kan tahu riwayatnya. Saya bukan ahli riwayat kok. Sampean lah yang bacalah. Saya pengen hafal, Anda itu membaca secara utuh atau tidak gitu loh. Kan saya bertanya, kau tahu tidak? Kalau kau tahu coba jelaskan. Hafal saya itu panjang hadisnya itu, hafal saya. Cobalah kalau panjang buktikan. Mana katanya? Kau bilang kau tahu. Coba jelaskan sama kita semua yang 3.000 yang nonton ini. Kamu nanya itu berarti kamu tidak tahu. Saya tahu. Mana? Gimana riwayatnya? Coba. Referensi saya itu terbatas. Referensi saya itu saya tahu dari website. Referensi saya tahu. Saya tahu. Kalau kau punya referensi yang lebih bagus, tunjukkan kepada kita. Tunjukkan sama orang-orang di sini. Betul nggak riwayat itu? Kalau Umar bin Khattab pernah mencegah Nabi menulis wasiat sehingga Nabi marah.
Kata Ibnu Abbas apa? Ini musibah dari segala musibah. Ayo. Tahulah. Gimana saya mau jawabnya ini? Dia aja gak tahu sama riwayatnya loh. Saya tahu. Kau tunjukkanlah kalau Ya kau tahu. coba dibaca aja terjemahannya lah kalau sampai nggak bisa baca Arab. Terjemahannya aja. Oke. Ya Tunggulah. coba. Tunggu. Ya saya tunggu sampai saya ulang tahun. Dari riwayatnya, kau jelaskan apa itu? Kan kau tahu kan? Iya sampean baca dulu. Saya pengen memastikan dulu sampean bener-bener tahu riwayat itu gitu loh. Pantas Oten bertanya riwayat itu ternyata tahu dari Syiah ya. Saya sudah dapat. Ya, coba dibaca. Loh, baca weh. Halo. Oi, si Al, tidur kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut tidak? Iya, dilanjut Mas, monggo. Ustaz, Bang Juma sama saya izin ini sahur dulu Ustaz ya. Oh nggih, monggo, Mas Aldi. Siap Ustaz. Nggak kedengeran. Kalau kau itu jeda nggak kedengeran nggak kedengeran Bang. Stalkers. Intinya saya sudah bacakan. Ada buktinya. Loh, mana? Kita nggak dengar loh. Loh, sampean kalau keluar dari TikTok, suaranya nggak kedengeran, Mas. Jangan keluar dari TikTok lah, harus pakai HP 2 itu. Oh, harus pakai HP 2. Iya, gitu. Tunggulah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Gimana kalau saya kirim linknya aja? Abang bukakan. Lewat pos. Dibaca aja. Dibaca saja. Gimana kan kita ngirim link masih mau apa namanya itu? Bukanya gimana tuh? Tapi nggak bisa. Saya harus buka website. Terkendala fasilitas ini. Hah? Waduh. Coba dibaca, sampean pahami dulu terjemahannya, karena takutnya sampean salah baca gitu loh, Mas. Begini. Intinya, ya riwayat itu menjelaskan bahwa ada orang yang bilang Rasulullah itu dipengaruhi oleh sakit. Baru orang itu bilang cukup bagi kita kitabullah, ya kan? Baru akhirnya para sahabat berselisih sehingga membuat kericuhan. Baru Rasulullah itu bilang keluarlah kalian dari sini. Kata Ibnu Abbas, ini musibah dari segala musibah. Di akhir hayatnya Rasulullah itu memperlakukan sahabatnya seperti itu. Memperlakukan gimana maksudnya, Mas? Menyuruh para sahabatnya keluar dari rumah karena telah mengganggu Rasulullah yang sedang sakit dan mencegah Rasulullah untuk menulis wasiat.
Di mana itu sampean baca tuh, Mas? Itu dia. Kamu nggak punya data? Saya Ngomong punya data. doang loh. Saya punya data, tapi berikan saya waktu sebentar. Berapa hari? 5 menit. Ya udah, ditunggu. Mana ini? Gimana? Culun ini, Ustaz? Ya nggak, takutnya ini baru-baru aja masuk Syiah, lalu terkontaminasi sama syubhat-syubhatnya tanpa diklarifikasi dulu, dilihat dulu gitu. Ada itu pagi-pagi tuh, Ustaz. Saya nonton di Aswaja, kan aku juga nonton di bawah itu, aku minta naik. Itu kok brutal banget sih si Aswaja itu ya. Siapa lagi namanya tuh? Waktu sama Habib itu loh, bertiga di atas. Oh iya. Nahnu. Ya, Nahnu itu. Emosi dia kan. Emosi, mengeluarkan kata-kata nggak benar, jorok kata-katanya. Kalau debat. Right. Begini mau diskusi katanya. Datang nggak punya. Ya sudah semangat naik ini. Tadi sudah. Oh. Mending kamu ke laut aja deh. Kamu ini hidup di Indonesia, bro. Jangan suka yang aneh-aneh deh. Kalau kamu di Irak boleh lah sono. Saya sudah dapat ini. Sebentar saya bukakan ya. Ya, monggo. Pak Ustadz, saya boleh bertanya tidak? Diam dulu kok Wih, mana? Sabar, saya lagi ketik. Monggo, Mas. Satu. Waduh. Bawa satu perangkat lagi ya. Siapkan modal dulu, bro. Baru mau diskusi. Kamu pakai satu HP? Sudah. Saya bacakan ya. Ya, monggo. Oke. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ada beberapa orang lelaki di rumah Rasulullah ketika beliau menjelang ajalnya. Beliau bersabda, kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan kepada kalian sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya Rasulullah sakit. Rasa sakit itu telah mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cukup bagi kami kitabullah. Orang itu mencegah Rasulullah dan berkata bahwa ini orang telah dipengaruhi sakit. Maka orang-orang di rumah itu berselisih dan berdebatlah mereka. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah Rasulullah karena Rasulullah pengen nulis sesuatu. Dan di antara mereka ada yang menolak. Maka terjadi banyaknya keributan dan perselisihan. Sementara Rasulullah bersabda, pergilah kalian dariku. Maka Ibnu Abbas berkata, sungguh ini musibah dari segala musibah. Tidak ada untuk menuliskan pesan untuk mereka karena perselisihan dan keributan mereka. Ini endingnya apa sih? Iya, intinya arahnya kemana nanti sampean, Mas? Saya mau bilang begini. Iya. Kalian setuju nggak bahwa di akhir hayatnya Rasulullah ada sebagian sahabat yang membuat Rasulullah marah sehingga mengusir mereka atas dasar hadis ini? Kok bisa seperti itu kesimpulannya? Loh, bener nggak? Kan Rasulullah kan memang begitu. Di mana ada kata-kata Rasulullah marah lalu mengusir di sana? Loh itu kan. Coba baca aslinya, coba baca. Baca. Kamu baca terjemahnya doang. Ini saya mau buka kamera nggak bisa.
Ya kan Nggak kan bisa usah, baca. baca aja, nggak usah di kamera, nggak usah, baca aja. Loh, makanya Bang Naja Media ini kan lebih ahli. Coba Bang buka. Kamu mau berguru? Bukan mau berguru, kan dia kan lebih ahli. Coba dia jelaskan sama orang di sini. Ya nggak bisa orang menjelaskan, kamu sendiri nggak bawa data ya. Ini kan Begitu lo data. bawa. Iya baca. Sahih Al-Bukhari nomor 4079. Ya, Ya sudah, kalau begitu bagaimana pandangan Bang Naja atas riwayat ini? Ya enggak, maksudnya kan sampean tadi sudah ada tuduhan tuh bahwa Rasulullah marah kepada para sahabat, seolah-olah para sahabat ini hina di depan Rasulullah. Itu kalimat yang mana di hadis itu? Ya udah, saya mau tanya, bagaimana pandangan Bang Naja atas riwayat ini? Loh, kalau riwayat itu ya sahih lah. Ya sudah, terus apa poinnya apa? Ya sahih itu kan benar atau tidaknya riwayat. Saya mau tanya, dari riwayat ini bisa ditarik poinnya apa? Ya poinnya berarti di sana para sahabat lebih mengerti bagaimana keadaan Rasulullah, begitu. Sampai buat Rasulullah marah, berarti loh, Rasulullah kan coba berarti lihat begini. hadis, makanya berarti tidak Berarti paham Bang Naja hadis. bilang begini. Berarti Bang Naja bilang begini. Berarti orang-orang itu lebih pintar daripada Rasulullah. Nah dulu lu salah baca. Tadi Al-Bukhari berapa? 479. 4079. Kok bisa? Empat berapa? Buka di hadis.id, Sahih Al-Bukhari, hadis 4079 di bab peperangan. Rasulullah itu waktu itu sehat apa enggak tuh? Ya kan sakit menjelang akhir hayatnya. Iya, tapi kan masih sempat sembuh itu, gak langsung sakit. Bukan karena penyakit itu dia Saya wafat, nggak bahas ke bukan. situ. Itu terserah itu kalau mau sakit mau sembuh. Saya mau tanya bagaimana pandangan Ustadz terhadap para sahabat yang ada di situ. Bahkan kalau saya bisa, baguslah para sahabat. kalau saya diberikan waktu, itu yang berkata Rasulullah dipengaruhi sakit itu siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Karena saya keterbatasan waktu aja nggak bisa di sini saya buka semua. Kalau begitu gimana? Seakan-akan mereka lebih tahu dong daripada Rasulullah. Kenapa Oh, itu Rasulullah pengen nulis pemahaman wasiat? Anda Kenapa itu. dicegah? Kenapa dicegah? Ntar dulu Ustaz. Ini Al-Bukhari 4079 tidak ada perawi dan sanadnya, nggak ada. Langsung pengertiannya. Itu kan Sahih Al-Bukhari, sudah disohikan sama Al-Bukhari. Nggak bisa, nggak bisa, nggak ada sanadnya. Bukan gini Bang Andi. Dia ini mau seolah-olah ya Sayyidina Umar itu jelek gitu ya di hadapan Rasulullah, kan seolah-olah kan seperti itu. Bukan seolah-olah. tapi- Saya mau tanya makanya menurut Tapi kan Bang Naja sampai gimana? nggak bisa, nggak paham hadisnya. Ya sudah, coba Berarti dia jelaskan. ya si ayah, Gini, kamu si Mas. ayah bang. Nah, coba jelaskan Ya, Mas. tunggu dulu Bunda Rahma. Gini ya, ini saya baca hadisnya Mas ya. Saya baca hadisnya dulu. Sampean kalau baca hadis itu original teksnya dulu. Seharusnya original teksnya dulu. Jangan langsung berpatokan terjemahan sampai nggak ngerti maksudnya. Oke. Sampean paham nggak dalalatul hadis? Oke, itu terserah. Saya orang bodoh, saya orang awam. Coba jelaskan, Jelaskan. Nah, kalau sampean merasa bodoh, merasa awam, seharusnya ketika saya jelaskan Anda harus terima. Oke, coba jelaskan. Kalau menurut akal saya masuk, saya terima. Ya lu diam dulu, mau dijelaskan ngomong dulu. Gini loh Mas, saat itu Rasulullah itu sangat sakit keras. Lalu beliau mau melakukan tugas yang berat, seperti menulis wasiat. Nah, sudah benar Sayyidina Umar itu mencegah. Agar apa? Agar istirahat ala rohati Rasulillah. Kan tujuannya itu di hadis. Agar Rasulullah istirahat dulu. Tapi Mana buktinya? apakah Mana Rasulullah buktinya? sakit? Ala rohati. Katanya mau mendengarkan. Tunggu dulu, jangan dipotong-potong dulu gini loh. Itu sudah benar Sayyidina Umar nyuruh istirahat saja Rasulullah, tidak usah nulis wasiat dulu. Keadaan Anda tidak memungkinkan untuk menuliskan wasiat. Itu loh maksudnya. Nah, kecuali nih Rasulullah waktu sakit itu langsung wafat. Baru salah Sayyidina Umar itu. Seharusnya tertulis wasiat itu, ternyata Rasulullah sehat itu. Nah, setelah sehat ternyata apa yang terjadi? Ada nggak setelah sehat dari sakit itu lalu Rasulullah menyalahkan Sayyidina Umar? Nggak ada. Lalu mengapa kata Ibnu Abbas ini musibah dari segala musibah? Rasulullah Nah, tidak karena memang tidak- waktu genting itu Mas, namanya orang sakit, kita datang ke orang sakit di rumah sakit waktu genting, maka orang-orang akan pikirannya itu sibuk semua. Nah, kita pembuktiannya Mas, setelah Rasulullah sehat dari sakit itu, apakah Rasulullah marah kepada
Tidak. Apakah Rasulullah kasih saya riwayatnya? Coba kasih saya riwayat ketika Rasulullah sembuh dari penyakit itu, lalu marah-marah, oh kamu ini Umar, saya mau nulis wasiat malah gara-gara kamu nih gak jadi. Ada nggak setelah beliau sehat bilang seperti itu? Nggak ada. Yang ada Rasulullah itu justru memuji Sayyidina Umar. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Dor, selamat datang di kebenaran. Masyaallah Ustaz. Saya mau bertanya balik. Emang Dia nanya melulu lu. Bertanya balik, saya belum bertanya dari tadi. Anda loh yang bertanya. Giliran Ustaz lagi bertanya, lu diam dulu. Silakan Ustaz. Ya saya sudah, mau bertanya mana apa Bang dalilnya? Andi? Dia Kalau itu baca Arabnya aja gak tahu gitu loh. kalau memang Umar itu berpikir Diam dulu giliran kau. mana buktinya? Terus sekarang saya tanya kepada Mas Talker ini, kenapa Rasulullah selalu memuji Sayyidina Umar? Coba Mas Talker, kenapa Rasulullah sering sekali bahkan mengatakan Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya? Kenapa? Jawab. Jawab. Oke. Kalau hadis itu benar, kenapa Rasulullah marah pada saat itu? Namanya orang sakit, bloon. Orang kalau sakit itu sakit gigi saja, ada orang rame-rame riwayat itu yang marah. kamu bawakan tadi benar, kenapa Rasulullah marah? Lu gua kasih sekali kesempatan. Kalau lu nggak mau jawab pertanyaan, gua turunin. Ini mau sahur. Jawab pertanyaannya tuh. Ya, kenapa Rasulullah sampai mengatakan Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya? Coba, sampai Rasulullah ngomong gitu Saya setuju sama riwayat itu. Sampai datang riwayat ini. Kalau riwayat ini benar juga, lu duluan mana? Riwayat yang tadi. Dengarkan dulu makanya. Kalau riwayat itu benar, kenapa lisannya Umar itu membuat perkara di rumahnya Rasulullah ketika Rasulullah membuat sakit? perkara? Kenapa buat perkara? Sehingga sebagian sahabat itu kan tulisannya begitu. Sahabat yang lain itu. Gak ada ilmunya Ustaz, gak ada ilmunya. Cuma pakai referensi, cuma pakai logika pribadi. Gitu mau diskusi. Alah, stalker. Di bawah nanti saya minta turunin aja, nggak ada gunanya. Coba gini aja Mas Stalker, di bawah ya. Setelah Rasulullah sehat dari wajah, itu kan wajah kan sakit dia kan. Kita saja Bang Handi ya, kalau sakit gigi, dengar orang rame-rame kita marah nggak Bang Handi? Jengkel nggak? Ya namanya dalam keadaan seperti itu, masa perang, sakit. Iya. Ya, wajar. Rasulullah kan manusia biasa Rasulullah. Ada rame-rame ketika beliau sakit marah. Tapi gini aja, buktikan kepada saya ketika Rasulullah sembuh dari sakit itu, lalu beliau marah-marah menghina Sayyidina Umar. Ada nggak? Nggak ada justru. Kebalik. Ya, stalker. Otak kok kayak skaklar. Kayak tai apa ya? Secuil. Gimana sih istilahnya tuh? Otaknya kecil, nggak berkembang. Nih, seharusnya dia itu jangan baca hadis sampai sana saja. Ketika Rasulullah sudah sehat, ada nggak Rasulullah ngungkit-ngungkit gara-gara itu? Marah lalu, gara-gara kamu nih saya gak jadi nulis wasiat nih. Ada nggak? Nggak ada. Itu bukan sakit-sakit yang menyebabkan Rasulullah wafat itu. Tapi persoalannya tadi ini si Berekele ini gitu loh. Dia kejar di situ. Kenapa kenapa dilarang dan kenapa marah? Kan itu intinya kan di sana. Iya biasa lah orang Rasulullah manusia biasa. Kadang lupa, ya kadang marah. Biasa. Nanti itu arahnya begini sebenarnya Bang Handi. Kalau di dalam riwayat Syiah, hadis itu kan dijadikan dalil bahwa Rasulullah mau menuliskan Sayyidina Ali yang akan jadi khalifah, bukan Abu Bakar gitu. Yeah. Sama Sayyidina Umar dilarang nanti nulis wasiat itu. Gitu larinya sebenarnya itu. Oh, ke sana. Jadi apa ya? Ya benar juga ya bahwa wasiat itu sebenarnya ke Ali. Ya mau diarahkan ke sana. Rasulullah mau nulis wasiat Ali yang akan jadi pemimpin gitu kata mereka. Itu tafsiran cabang pribadi sebenarnya. Bukan ke Sayyidina Umar ya. Bukan ke Abu Bakar, bukan ke Abu Bakar, ke Umar. Karena memang ini Syiah ini nggak suka sama para sahabat. Maunya dia menonjolkan alinya.
Ya, maunya seperti itu. Tapi kenyataannya setelah Rasulullah sembuh, justru nggak ada tuh Rasulullah marah-marah ke Sayyidina Umar. Kenapa melarang saya waktu ya? Kenapa mencegah? Iya. Sama dengan pertanyaan Rudi Yohanes itu, Bang Handi. Rudi Yohanes kan bilang tuh, yang disuruh sujud malaikat, kenapa iblis yang dihukum? Ini kan Allah tidak maha tahu berarti. Masa Allah nggak tahu kalau iblis itu bukan malaikat katanya? Saya bilang ke dia, coba saya tanya, pernah nggak iblis bilang begini kepada Allah? Ya Allah, kan yang disuruh sujud malaikat, kenapa gue yang dihukum? Ada nggak iblis seperti itu? Kan nggak ada. Berarti iblis tahu kalau dia juga sedang diperintah. Allah, iblis tidak pernah bilang, ya Allah kan yang disuruh sujud malaikat, kenapa saya yang disuruh keluar dari surga? Kenapa saya yang dihukum? Kan begitu. Mereka suka membolak-balik fakta ya. Joel ini ngapain tuh Bang Di? Dia kenapa Jo? Katanya mas apa? Lagi sahur nih. Di Makassar udah, ya di Makassar udah jam 4 itu Ustaz. Nah ini hostnya juga nggak boleh karena habis jam 4 tuh kan persiapan di sana. Jadi kita harus bersudahi dulu live ini sepertinya. Gimana Dek Saldi? Noise Joel. Gini loh Bang, aku tuh mau nanya, apa benar Yesus itu Muslim? Bisa minta penjelasannya? Nah itu Bang Andi itu. Lanjut. Ya Yesus itu Muslim. Kalau Yesus anaknya Maria ya, kecuali Yesus Yunani ya. Kalau Yesus yang Mesia, Isa atau Nabi Isa alaihissalam itu yang Anda maksud itu ya Muslim. Kenapa ya Muslim? Itu berserah diri gitu. Artinya apa? Dia patuh kepada perintah Tuhannya. Apa yang dia berikan, apa yang diperintahkan dia ajarkan kepada Bani Israel. Jadi semua para nabi termasuk Yesus Mesia yang Muslim. Muslim adalah berserah diri. Itu bahasa sederhananya gitu Bang. Gitu ya Bang ya? Iya begitu. Terus Isa sama Yesus itu sama nggak ya? Ya kalau Nabi Isa alaihissalam, itu sama dengan Yesus Mesia. Karena hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Tapi kalau Yesus bisa sama bisa enggak, tergantung pengertiannya kemana. Kalau yang dibunuh di tiang salib, yang orang Romawi itu orang ya bukan gitu ya. Tapi kalau mau ambil baiknya ya sama. Cuman kisahnya yang berbeda di Bible Anda itu dengan yang ada di Al-Quran. Joel ini Kristen apa Muslim? Iya ya, Kristen apa Muslim? Oh masih Kristen. Oh masih Kristen. Sama Mbak. Kalau anaknya Maria itu yang sama ya? Yang ditulis oleh Yohanes dia adalah utusan Tuhan. Ya sama. Iya. Ya sama. Jadi sama-sama Isa sama ya? Sama. Oke Bang, makasih ya penjelasannya. Jadi dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Dalam kitab orang Kristen, tapi kan dalam Alkitab orang Kristen itu kan Yesus itu dibaptis, kan di Muslim nggak ada. Saya kan bilang tadi, dia sosok yang sama, kisahnya yang berbeda antara yang ada di Bible dan yang ada di Al-Quran. Anda tahu bagaimana dia mengajar itu tanpa ada murid yang menulis ajarannya. Jadi yang semua yang dia sampaikan itu bersifat oral, artinya lisan. Tidak ada penanggung jawab menuliskan semua apa yang telah Nabi Isa alaihissalam kerjakan waktu itu. Gitu ya. Intinya pengajarannya tauhid. Adapun embel-embel yang lain itu kan ya penulis aja boleh menulis sesuai kehendak dia kan gitu. Karena Bible yang Anda pegang sekarang itu ditulis setelah Yesus Mesia nggak ada di muka bumi. Oh, gitu. Apa bisa dipertanggungjawabkan itu? Oke, itu ya Mbak. Makasih ya. Iya Mbak.
Mbak percaya Yesus Tuhan? Sudah Islam bilang itu. Saya mau mualaf bang. Saya baru mau mualaf bang sebenarnya. Masya Allah. Loh, Jadi itu lebih kok ada suara memperdalam impor? agama Islam maksudnya. Iya, iya. Belajar terus, Mbak. Belajar terus, Mbak ya. Biar bimbang nanti loh, biar nggak bimbang loh nantinya kan. Betul. Yang penting intinya gini loh, Mbak. Yang penting intinya begini, hanya ada satu Tuhan, ya. Semua yang pernah ada di muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Itu intinya. Apa yang membedakan manusia pada umumnya dengan rasul? Ya, kalau rasul itu pilihan Tuhan, diberi ilmu berupa kitab untuk mengajarkan kaumnya. Itu bedanya kita dengan para nabi dan rasul. Ya. Jadi Yesua Masia itu adalah manusia pilihan Tuhan di zaman itu untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu kembali menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Pacar saya Muslim bang. Oh, Masya Allah. Tapi jangan karena pacar Anda memeluk Islam, tapi karena hati. Ya makanya kan aku tuh pengen lebih dalam lagi dalam agama Islam. Makanya kan aku bertanya sama abangnya. Iya, Mbak. Sering-sering naik di sini, Mbak. Bertanya-bertanya gitu. Siapa tahu udah mau syahadat? Udah mau syahadat ya Mbak? Amin. Amin ya Allah. Doakan aja Mbak, biar semuanya dilancarkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Bunda Rahma ini Muslim ya? Saya sebenarnya sudah saat. Kenapa? Oh enggak, lanjut Mbak. Sponsor. Enggak Mbak, lanjut. Silakan bertanya lagi ke Ustadz, ke Daeng Bang Handi. Kalau yang gampang-gampang aku yang jawab, kalau agak sulit-sulit ke Ustadz Wafi. Aman Bang Handi, aman. Saya sambil tahu. Nanti naik-naik lagi ya. Ya, sekiranya naik lagi nanti langsung syahadat, Mbak ya. Insyaallah. Saya sudah Amin ya Allah. Bang. Oh, sudah syahadat. Udah. Oh, coba diulang, Mbak. Apanya? Coba diulang syahadatnya. Asyhadu Gimana itu? Double. Itu ya? Iya, cowoknya kayaknya. Oh, keteleponan dia. Mbak Jo pakai 2 HP di situ ya? Dimatiin satu, Mbak. Agak berising, Mbak. Jo, dimatiin satu HP-nya. Berisik ya Bang ya? Iya, agak berisik. Nggak, satu aja. Kalau mau diajarin nggak apa-apa. Kemarin udah syahadat sendiri, tapi nanti biar lebih resminya aja lagi. Artinya gini bahasa Indonesianya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu aja sih bahasa Indonesianya dulu. Enggak harus bahasa Arab kok. tahu Bang. Berarti dia mau resmikan di sini ya, belajar sedikit dulu. Mbak. Mau resmikan syahadatnya di sini supaya ada sertifikatnya ya, mau ya? Jadi kalau Anda Ya, sudah itu sendiri sudah, tinggal mau cari sertifikatnya aja. Bang. Boleh. Ya kirim aja nanti, kirim nomor teleponnya ke hostnya ini, ke sahabat Banjumba, nanti di DM, kirim nomor teleponnya ke sana, nanti kirim KTP-nya Mbak, terus kemudian nanti tanda tangan di atas kertas putih bersih. Nah, habis itu nanti syahadat ulang di sini, nanti disaksikan ada Ustadz Wafi, ada Bang Juma, ada Pak Ardiansa, ada Pak Desugi. Baru itu kemudian dibuatkan sertifikat mualaf gitu, Mbak. Ya, jadi nanti serahkan dulu KTP-nya di DM hostnya ini. Saya mau masuk Islam gitu, serahkan KTP-nya, nanti baru kita urusi nanti, gitu Mbak. Oke. Mbak Jo di mana posisi?
Sekarang posisinya di Medan, Bang. Di mana? Medan. Di Medan. Oh, Medan. Jadi kalau Anda itu sudah bersyahadat, artinya Anda lebih memuliakan Yesua Amasya. Berarti dekat kalau Medan dengan sampean Bang Andi? Dekat, karena saya di Pancur Batu. Iya, naik pesawat cuma 1,5 jam itu. Ya. Saya sekarang lagi di Medan nih, di Pancur Batu, Mbak. Kalau boleh tahu kenapa Anda mau memeluk Islam, Mbak Joel? Ada apa? Untuk memeluk agama Islam itu sebenarnya bukan karena pacar sih, emang ada niatnya. Masya Allah. Jadi udah lama nggak ke gereja gitu? Udah. Dari Katolik atau Kristen awalnya Mbak Joel? Kristen karismatik. Oh, umatnya Luga Tambunan. Karismatik. Banyak loh anunya, umatnya karismatik itu. Yang penting intinya Mbak, jangan sampai, itu aja dulu, jangan menuhankan makhluk. Jangan menuhankan yang pernah ada hidup di muka bumi. Yang perlu disembah itu adalah ya Tuhan yang satu itu yang mengutus para nabi. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak. Umur berapa sekarang, Mbak? 34. Alhamdulillah dapat hidayah ya.